Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Yang pertama, materi kita itu ada penyelidikan IPA, sikap ilmiah, pengukuran, besaran pokok, besaran turunan, dan besaran skala dan besaran vektor. Untuk yang kemarin kita selesai sampai ke besaran pokok. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan lagi, tapi tetap Ibu akan membahas ulang dari pertama. Sekarang diminta siapkan buku catatan kalian, buku IPA. Selanjutnya, jangan lupa kalian untuk mencatat hal-hal yang penting yang mungkin tidak tertulis tapi Ibu ucapkan, karena nanti ada penilaian harian menggunakan Quizy, ada 15 soal ya. Yang pertama, objek IPA. Ya, yang pertama ada objek IPA. Objek IPA adalah segala sesuatu yang ada di alam sekeliling kita. IPA terbentuk dari proses penyelidikan yang terus-menerus sehingga akan mengalami gejala biotik dan abiotik. Apakah sudah belajar tentang biotik dan abiotik? Jika belum, silakan dicatat. Gejala biotik adalah gejala yang meliputi makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan gejala abiotik adalah gejala yang meliputi benda mati. Benda mati di sini adalah contohnya kayak air, udara, tanah, batu, dan sebagainya, karena yang ada di alam. Nah, selanjutnya ilmu dalam IPA. Nah, kemarin juga kita udah belajar ilmu dalam IPA dibagi menjadi 4. Ada fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Nah, selanjutnya ada indikator keterampilan proses sains. Jadi seorang peneliti itu sebelum meneliti atau saat akan meneliti seharusnya memiliki keterampilan proses sains dulu. Nah, yang pertama adalah mengamati atau observasi. Yang kedua, menggolongkan, klasifikasi, interpretasi pengamatan, memprediksi, mengajukan pertanyaan, melakukan hipotesis, menyusun percobaan, memanfaatkan bahan dan alat atau melakukan kegiatan, mempraktekkan konsep, dan berkomunikasi atau mempresentasikan. Nah, selanjutnya adapun sikap ilmiah seorang peneliti. Nah, sikap ilmiah seorang peneliti sebelum meneliti dia harus memiliki mampu membedakan opini dan fakta. Tahu kan, kalau opini ini hanya menduga-duga saja, bukan fakta. Kalau fakta itu yang sebenarnya. Yang kedua, keberanian untuk mencoba. Kalau nggak berani mencoba, ngapain kalian meneliti? Nanti hasilnya juga nggak baik. Ketiga, kejujuran. Dalam meneliti ini harus jujur. Kalau dapatnya jelek, ya bilang jelek. Yang keempat, teliti. Wajib banget teliti ya untuk yang namanya melakukan penelitian. Yang kelima, selalu ingin tahu. Yang keenam, objektif. Yang ketujuh, bekerja sama jika kalian berkelompok. Yang kedelapan, terbuka dan fleksibel. 9, bertanggung jawab dengan hasil yang kalian dapat. 10, urut dan gigih, karena kalian harus pantang untuk menyerah dalam penelitian. Yang 11, mensyukuri karunia Tuhan. Nah, ini adalah sikap-sikap sikap penelitian, sikap yang dimiliki oleh peneliti. Nah, selanjutnya kita ke pengukuran. Mengukur, artinya mengukur itu adalah membandingkan suatu benda dengan benda yang lainnya. Contohnya misalnya kamu memiliki meja, kamu membandingkan mengukurnya dengan satu misalnya
dengan penggaris, satu lagi dengan jengkal. Artinya itu adalah dua pengukuran yang berbeda. Kalau menggunakan penggaris, artinya kamu mengukur dengan pengukuran yang baku. Kalau kamu menggunakan jengkal, itu adalah pengukuran yang tidak baku, karena tidak pasti ukurannya berapa, karena setiap orang itu kan berbeda-beda jengkalnya. Coba aja kamu bandingkan jengkal kamu dengan jengkal orang tua kamu, atau jengkal kamu dengan adik kamu, pasti berbeda. Makanya hasilnya nggak bisa akurat. Kalau pakai pengukuran, misalnya pakai meteran atau pakai penggaris, itu pasti akurat. Nah, itu yang disebut sebagai pengukuran yang baku. Nah, pengukuran itu adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang dipakai sebagai satuan. Ini ada jenis-jenis alat ukur, contohnya aja ya, sebenarnya masih banyak lagi. Di sini ada mistar, penggaris, rollometer untuk mengukur panjang, jangka sorong. Jangka sorong ini untuk mengukur diameter benda, panjang benda, biasanya sih benda-benda yang agak lebih kecil. Nah, ada mikrometer scope. Ya, mikrometer scope ini untuk ketebalan benda, biasanya sih lebih ke benda-benda balok, bulat juga bisa ya. Kalau jangka sorong biasanya untuk cincin diameternya. Nah, selanjutnya besaran dan satuan. Nah, ini kemarin juga sudah dibahas ya. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Berarti artinya yang namanya besaran itu memiliki angka. Sedangkan satuan adalah penyebut suatu besaran. Misalnya, Fari, ibu suruh kamu beli beras 2 kg. Artinya 2 itu adalah besaran karena 2 itu angka. Sedangkan kilogram adalah satuan. Selanjutnya, next, besaran pokok. Nah, besaran ini kan dibagi menjadi 2 ya. Kemarin kamu sudah belajar besaran pokok. Nah, yang selanjutnya nanti ada besaran turunan. Ya, besaran dibagi menjadi 2. Yang pertama, besaran pokok ini adalah besaran yang sudah ditentukan satuannya oleh standar internasional. Ya, jadi misalnya ada contoh besaran pokok ini ada panjang itu satuannya meter. Alat ukurnya apa? Misalnya penggaris. Massa, satuannya apa? Massa itu berat, kilogram atau gram juga bisa ya. Alat ukurnya apa? Neraca, neraca sama lengan, timbangan. Terus ada waktu ini sekon ya, jadi bukan jam. Kalau jamnya itu adalah apa ya, alat ukurnya. Atau misalnya kenapa kok waktu itu satuannya sekon, kenapa enggak menit? Karena yang lebih kecil itu adalah sekon ya, jadi kita pakai yang sekonnya detik. Selanjutnya ada suhu itu satuannya Kelvin. Sudah belajar kan di SD tentang skala suhu. Skala suhu itu ada 4, ada Celsius, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Nah, yang dipakai untuk satuan suhu itu adalah Kelvin. Alat ukur yang dipakainya apa? Termometer ya. Nah, selanjutnya ada kuat arus. Kuat arus ini biasanya buat tegangan listrik. Nah, salah satu satuannya adalah ampere. Ampere meter itu alatnya. Dan ada lagi intensitas cahaya, kandela, satuannya. Selanjutnya ada jumlah zat, satuannya adalah mol ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari besaran pokok. Ingat aja, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya. Nah, yang membedakan dengan besaran turunan, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh yang pertama aja deh, yang paling gampang, dari panjang. Panjang itu bisa diturunkan lagi, karena tidak hanya mengukur panjang suatu benda, bisa diukur ada lebarnya, ada kali sisi juga, kali tingginya juga. Nah, akan menghasilkan yang namanya luas.
kan. Nah, luas ini lambang besaran turunannya adalah A ya, A besar bukan A kecil. Nah, lambang satuannya adalah meter persegi. Kalau meter kubik untuk volume ya. Nah, volume ini juga termasuk dalam besaran turunan ya. Ada kecepatan itu V ya, V kecil. Lambang satunya meter per sekon. Kalau percepatan beda lagi, dia lambangnya A, meter per sekon pangkat 2, gaya, tekanan, usaha, massa jenis. Nah, ini biasanya lebih ke fisika ya, karena kita lihat satuannya aja berbeda dengan besaran pokok tadi. Kalau besaran pokok kan cuma kilogram, gram, meter, sentimeter. Kalau ini kan meter kubik, meter persegi, nah kan ya. Nah, jadi sudah paham ya membedakan antara besaran pokok dengan besaran turunan. Selanjutnya ada besaran skalar dan besaran vektor. Di sini besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai besar tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya volume, massa, waktu, dan jarak. Jadi tidak ada arahnya. Nah, kalau sedangkan besaran vektor, besaran yang mempunyai nilai dan mempunyai arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan percepatan. Misalnya itu benda yang kamu lempar dengan benda yang teman kamu lempar, itu ada percepatan yang berbeda, ada gayanya juga di situ ya. Itu nanti kita pelajari di GLB ya. Ada di gerak lurus beraturan biasanya ya. Sampai sini pembahasan tentang objek IPA materi kita, dan selanjutnya kalian akan ibu berikan kode Quizy, silahkan kalian kerjakan. Dan untuk minggu depan kita akan belajar untuk mengukur dengan menggunakan alat ukur. Contohnya nanti kita akan belajar menggunakan mikrometerskop dan jangka sorong. Nanti perhitungannya kita bahas. Jadi materinya sampai sini, tapi nanti kita ada tambahan sedikit cara mengukur dengan mikrometerskop dan jangka sorong ya. Setelah ini silakan dicatat semuanya di buku tulis untuk catatan kalian. Ini udah ibu ringkas yang penting-penting untuk pembelajaran kalian di rumah ya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya, jangan males-malesan. Jangan lupa dikerjain juga tugas-tugasnya. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.